Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Teh Ika di YouTube channel tercinta kita, Teh Ika Kurnia. Kali ini Teh Ika mau buat cheddar cheesecake. Kue ini sebenarnya bisa dibilang cheesecake KW karena tidak menggunakan cream cheese atau soft cheese, melainkan menggunakan keju cheddar yang banyak dijual di pasaran. Jadi buat sahabat semua yang sulit menemukan soft cheese, ya salah satunya adalah cream cheese, tapi ingin banget makan cheesecake, bisa menggunakan resep ini. Oh ya, sebelum kita memulai, jangan lupa ya, klik tombol lonceng, subscribe, like, komen, dan feel free to share. Sekarang, yuk kita simak tutorialnya. Untuk membuat cheddar cheesecake, Teh Ika membagi bahan-bahannya menjadi bahan 1 dan bahan 2. Untuk yang bahan 1, kita eksekusi terlebih dahulu ya, yaitu bahan-bahannya adalah 70 gram tepung terigu, 20 gram maizena, 120 gram krim kental, 100 gram susu UHT, 100 gram keju cheddar parut, 90 gram butter, 5 butir kuning telur, dan 1 butir telur. Berikutnya adalah cara membuat bahan 1. Pertama-tama panaskan dengan api kecil krim kental. Kemudian masukkan susu cair. Masukkan juga keju cheddar parut. Nyalakan apinya kecil saja ya, tidak perlu menggunakan api besar dan tidak perlu juga sampai mendidih. Cukup aduk rata sampai keju larut. Setelah keju larut, matikan api. Lalu kita masukkan butter atau mentega. Aduk rata sampai butter larut ya, dan tercampur rata dengan adonan keju. Kemudian masukkan sambil diayak tepung terigu dan maizena ke dalam adonan keju. Kemudian aduk rata kembali. Masukkan sedikit demi sedikit 5 kuning telur sambil diaduk rata ke dalam adonan keju.
Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam adonan keju, kemudian aduk rata kembali. Setelah teraduk rata, kita sisihkan adonan keju terlebih dahulu sambil kita siapkan ovennya. Kemudian siapkan oven. Kita panaskan di suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Kemudian kita siapkan untuk loyang alas yang sudah diisi dengan air. Lalu kita masukkan ke dalam oven listrik. Kali ini Teh Ika menggunakan oven listrik merek Kirin. Teh Ika menggunakan rak yang paling bawah. Nah, kita diamkan saja. Nanti dia akan panas ya di suhu 120 derajat Celcius. Kemudian Teh Ika siapkan juga loyang ya. Karena Teh Ika menggunakan teknik au bain-marie ya, jadi modelnya di tim. Nanti loyangnya ini, loyang cake-nya akan ditaruh di atas loyang alas yang tadi diisi air. Nah, agar tidak merembes karena Teh Ika menggunakan loyang yang menggunakan sambungan, lalu loyangnya Teh Ika kasih aluminium foil 2 lembar ya. Sebenarnya 1 lembar juga cukup, tapi ini Teh Ika jaga-jaga menggunakan 2 lembar aluminium foil. Tapi Teh Ika pernah menggunakan 1 lembar aluminium foil, alhamdulillah tidak merembes ya airnya ke loyang cake. Jangan lupa gunakan kertas roti di alas loyangnya. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita lanjut ke bahan B. Bahan B yang Teh Ika gunakan adalah 5 butir putih telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan air jeruk lemon atau air jeruk nipis juga boleh, dan 1/8 sendok teh garam. Kemudian bahan B kita eksekusi. Masukkan 5 butir putih telur ke dalam mixer. Kocok dengan kecepatan awal atau speed 1. Teh Ika menggunakan mixer merek Bosch. Pelan saja untuk di awal. Ketika mulai naik, masukkan gula pasir. Sambil Teh Ika naikkan speednya ke nomor 2. Sambil terus dimasukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Masukkan garam, lalu masukkan air jeruk lemon, nah, mixer bisa dimatikan jika adonan putih telur sudah mengkilat dan membentuk jambul petruk. Nah, ini tandanya apabila dibalik ya, seperti ini nih. Apabila dibalik, adonan putih telurnya itu tidak tumpah dan membentuk jambul petruk. Ya, ini artinya sudah siap kita gunakan dan sudah kita siap campur dengan adonan keju. Jadi, berhasil atau tidaknya kita membuat cheesecake dari pengocokan putih telur ini. Ya, adonan keju ya sudah kita siapkan yang tadi. Kita masukkan adonan putih telur atau adonan bahan B ke dalam adonan bahan 1 atau adonan keju. Kita masukkan putih telur sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk dengan menggunakan teknik balik sampai teraduk rata.
Lalu masukkan kembali adonan putih telurnya sampai habis ya ke dalam adonan keju. Jika sudah teraduk rata antara adonan bahan 1 dan bahan 2, sudah siap artinya dimasukkan ke dalam loyang. TIK menggunakan loyang diameter 20 cm dan tinggi 8 cm. Banting sedikit loyang untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di adonan. Kemudian, masukkan loyang kue yang berisi adonan di atas loyang alas yang tadi diisi air. Kemudian kita setting kembali suhunya. Kita setting di suhu oven 130 derajat Celcius selama 60 menit. Dan setelah 60 menit, kita naikkan suhunya ke 150 derajat Celcius selama kira-kira 50 menit lagi atau sampai cake matang. Jadi tergantung dengan oven sahabat semua ya. Jadi masing-masing oven harus kita kenali. Nah, sekarang TIK buka ovennya ya. Kita lihat cake-nya sudah kecoklatan atasnya ya. Itu artinya sudah matang dan juga ketika kita pegang dia sudah membal ya. Agak membal. Nah, kita keluarkan perlahan-lahan dari dalam oven. Nah, ini permukaannya sudah membal, itu artinya sudah matang ya cake-nya. Nah, jangan lupa keluarkan dari loyang ya. Kemudian cake siap untuk dipotong dan disajikan. Selamat mencoba teman-teman semua. Jangan lupa jika ada kesulitan silahkan ketik di kolom komen. Insya Allah akan TIK jawab. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng dan juga subscribe, like, komen, dan feel free to share.